Halo, kembali lagi bersama Cindy di podcast yang masih bertemakan tentang expanding. Kemarin tuh baru masuk 3 pertanyaan. Nah, sekarang aku mau bahas ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Yang pertama itu terinovasi dari mana kakak membuat usaha kaktus. Oh iya, sebelumnya aku tuh punya usaha kaktus. Jadi jualan tanaman hias. Teman-teman boleh dicek ya di Instagram Barokah Nursery. Nah, jadi inovasi kenapa bisa jualan kaktus itu pertama, melihat potensi. Jadi, di wilayah Lembang, tempat tinggal aku tuh banyak sekali kaktus. Cuman belum tahu cara memasarkannya gimana, sama mengelolanya, manajemennya gimana. Nah, akhirnya coba posting di sosial media. Oh, ternyata banyak yang minat nih, apalagi kalau di sosial media itu jangkauannya luas. Nah, inovasinya dari situ. Yang pertama karena memanfaatkan potensi, terus yang kedua karena kebutuhan ekonomi juga, terus yang ketiga karena passion. Karena suka dengan keindahan-keindahan dan yang berhubungan dengan lingkungan. Kalau kita mencintai tanaman itu sama dengan kita mencintai lingkungan. Itu sih inovasinya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seperti yang kita tahu, banyak sekali perusahaan yang melakukan expanding karena tujuan tertentu, baik meningkatkan perusahaan, keuntungan, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana melakukan expanding pada perusahaan e-commerce? Terlebih di zaman sekarang banyak dunia e-commerce, dan apa saja yang harus diperhatikan dan keuntungan yang didapat dari e-commerce ini apa dibanding perusahaan lain? Oke, let's make it short. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan kita expanding di e-commerce, apa keuntungannya dibandingkan dengan yang nggak pakai e-commerce gitu ya? Oke, sebelumnya e-commerce itu adalah electronic commerce. Didefinisikan sebagai transaksi bisnis melalui internet atau web. Jadi secara virtual dan transaksi yang kita lakukan itu tanpa mengenal jarak dan waktu. Jadi bisa ditebak bahwa kalau kita masuk di e-commerce itu, toko kita bisa buka sepanjang waktu tanpa ada jarak dan tanpa ada batasan. Misalnya kita domisilinya di Bandung nih, pelanggan kita tuh bisa berasal dari wilayah mana aja di seluruh Indonesia. Itu jadi yang pertama gak ada jarak dan toko bisa buka sepanjang waktu. Bisa menghemat waktu dan biaya transportasi. Nih, kalau misalkan aku bandingin ya sama online via WA sama online via e-commerce. Nah, kalau misalkan via e-commerce itu chat yang masuk dari customer itu tidak terlalu banyak karena pas kita upload foto produk itu udah dicantumin caption dan udah dicantumin detail produk sehingga si customernya tuh bisa membaca dulu, jadi nggak terlalu banyak tanya dibandingkan dengan di WhatsApp. Terus ditambah kalau misalkan di e-commerce itu kita nggak usah hitung-hitung lagi orderannya karena udah otomatis si orderan kita kehitung, ditambah berat produknya juga udah dihitung, jadi kita enak gak usah kalkulasiin lagi. Apalagi sekarang untuk penginputan resi itu bisa menggunakan booking. Baik beberapa ekspedisi itu udah kolaborasi sama e-commerce-nya untuk booking. Jadi kita nggak usah payment ke ekspedisinya karena udah dipotong dari sana. Itu sangat mempersingkat waktu, biaya, dan transportasi. Yang ketiga yaitu biaya rendah. Maksudnya biaya rendah di sini kan kalau misalkan kita ada offline store, untuk teman-teman yang baru pemula, mungkin kita lebih ke online store dulu ya. Kalau misalkan adanya offline store tuh kita butuh maintenance. Nah, kalau di e-commerce itu kita nggak butuh maintenance. Jadi si maintenance tokonya, maintenance offline store-nya bisa kita alokasikan ke promosi dan ke karyawan. Oke, nyambung ya sama hal-hal yang harus diperhatikan pas kita expanding di e-commerce. Itu yang pastinya waktu kita mengupload produk, sebaiknya detail produknya itu dicantumkan. Yang pertama dari nama produknya. Nama produknya tuh harus yang gampang dicari. Jadi di keywordnya itu kita harus gampang orang yang cari gitu. Misalnya nih, aku kan tanaman kaktus nih. Di keywordnya itu aku tulis tanaman, kaktus, sukulen,
tanaman hias, jadi orang-orang yang pada umumnya cari gitu, supaya pas mereka cari tanaman itu, oh ternyata kita yang muncul karena keywordnya itu relate sama apa yang mereka cari. Terus yang harus diperhatikan lagi adalah foto produknya. Kalau bisa foto produknya itu original, kita yang ambil. Jadi kualitas gambarnya itu jangan yang rendah. Kalau bisa kualitas gambarnya itu tinggi. Jadi orang tuh bakal lebih percaya bahwa foto itu milik kita sendiri. Kalau misalkan teman-teman adalah dropshipper, coba deh cari di App Store atau di Play Store itu ada aplikasi yang membuat nge-resize si gambar menjadi lebih kualitasnya itu lebih tinggi. Kita bisa memanfaatkan, kita kan mahasiswa harus bisa berinovasi dan harus mau cari tahu yang baru. Oke, karena tadi biaya yang rendah dari maintenance, kita bisa alokasikan ke sektor promosi. Nah, di e-commerce itu banyak fitur-fitur ads. Jadi misalnya nih, di Tokopedia ads, di Shopee kredit iklan, itu kita bisa memanfaatkan dana yang maintenance ke dana untuk promosi. Nah, di situ tuh banyak sekali ads-nya. Nah, kalau misalkan pemula, kita coba pakai kredit iklan yang 50.000. Itu worth it menurut aku. Asalkan toko kita itu enak dilihat gitu, alias produknya itu bagus, foto produknya bagus, detail produknya benar-benar detail, dan harus bisa fast respond. Jadi harus bisa building trust, yang waktu di podcast kemarin kita harus bisa building trust. Untuk awal-awal kalau misalkan customer banyak nanya itu wajar aja. Misalnya kalau teman-teman jualan fashion, kita tuh harus membuktikan bahwa pengetahuan kita tuh luas. Seperti misalnya bahannya ini, misalnya bahan kain ini tuh sejarahnya gimana gitu. Jadi kita ceritain. Nah, kalau aku di e-commerce itu misalnya ada orang yang nanya nih, perawatannya gimana, nama tanamannya apa, aku jelasin sedetail mungkin. Jadi menambah kepercayaan orang gitu. Oh, ternyata emang bener-bener seller ini trusted gitu. Jadi kita punya mengetahui banyak pengetahuan tentang produk yang akan kita jual. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nyoba expanding atau masih mau start buat bisnis, harus daftar di e-commerce, mau di Tokopedia, mau di Shopee, mau di Bukalapak. Kenapa? Karena di e-commerce itu transparan. Jadi misalnya review dari customer itu kita bisa lihat, ada yang rate bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Jadi di situ menjadi tolak ukur bagi para customer yang mau beli. Nah, kalau bisa, gimana sih cara si customer itu ngasih bintang 5 ke kita? Yang pertama, pastikan kita tuh harus komunikatif sama customernya. Terus misalkan di paketnya itu kita kasih bonus. Kalau misalkan kalian pemula, bonusnya bisa kasih permen atau beng-beng atau something that make them happy. Kalau aku tuh bonusnya tuh bisa dikasih tanaman yang lain. Ternyata small things make people happy. Terus, nah karena dikasih bonus itu, mereka jadi appreciate buat nge-review dan ngasih bintang 5. Yang pastinya produk kitanya juga harus bagus, dari packing, dari produknya juga harus bagus kualitasnya. Jadi mereka appreciate buat nge-review produk kita. Dan biasanya customer itu kalau misalkan udah lihat review dan udah ada penjualan, mereka tuh gak akan takut kena tipu. Karena kan dana yang ada di e-commerce itu masih di hold sama pihak e-commerce sebelum si produk yang kita jual itu sampai ke tangan customer. Jadinya emang building trust banget sih kalau di e-commerce itu. Jadi wajib teman-teman harus daftar di e-commerce ya sekarang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana caranya ketika membuka cabang baru yang letaknya di luar kota agar selalu terpantau oleh kita. Nah, kalau teman-teman expandingnya mau di e-commerce, itu kita gak usah buka cabang yang baru. Kecuali kalau misalkan kita udah budgetnya banyak nih, udah perusahaan induknya itu udah maju, nah kita bisa baru buka cabang. Tapi ada beberapa tips kalau teman-teman perusahaan induknya tuh udah maju gitu. Yang pertama itu
rencana. Planning dari budgetingnya harus detail. Karena hal-hal yang menyangkut dengan keuangan itu sangatlah sensitif. Jadi kita harus rencanain dengan matang dan harus detail. Mulai dari biaya operasionalnya, biaya promosinya, kesiapan dananya, dan masih banyak lagi. Terus kita juga harus memikirkan lokasi. Nih, lokasinya tuh, lokasi cabang kita gimana sih? Apakah strategis? Apakah dikeliling oleh keramaian? Jadi harus di-riset dan harus disurvei juga terlebih dahulu. Dan yang paling sulit itu adalah manajer alias pemimpin. Pemimpin cabang baru itu agak sulit karena untuk mencari partner alias orang yang kita percaya itu agak sulit. Nah, makanya pada saat pembukaan cabang baru tuh kita harus mempunyai mekanisme kerja yang jelas. Jadi harus punya sistem teman-teman, kayak sistem pengawasannya gimana, terus menentukan bagaimana cara supply-nya. Kalau udah ada perencanaan sistem itu, akan membuat teman-teman tuh lebih terarah dalam pengembangan bisnis. Tapi bila mekanisme yang disusunnya itu diprediksi akan berjalan mulus, maka siap-siaplah untuk memantapkan rencana pembukaan cabang baru ini, teman-teman. Dan yang paling penting itu adalah partner ya. Kalau misalkan kita membuka cabang baru itu, setidaknya pasti dibutuhkan budget yang tinggi gitu ya. Misalnya kita anggarannya 100 juta. Nah, kita terus prepare 130 juta untuk menghindari pembengkakan gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita budgetnya kurang, kita bisa cari investor dulu untuk pembukaan cabang. Nah, jadi pertanyaannya itu kan bagaimana cara mengawasi cabangnya itu? Kita harus punya sistem dulu, harus punya sistem pengawasan yang baik, terus harus punya partner yang baik, sehingga koordinasi antara cabang satu dengan cabang pusat itu bisa terkoordinasi dengan baik dan tidak ada miss. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya itu masih kaitan sama cabang baru. Jadi ini tips memilih daerah untuk membuka cabang baru. Jadi buat aku sih ngerasa bahwa sekarang tuh pemilihan lokasi strategis itu gampang. Cuman budgetnya. Karena kalau misalkan kita memilih lokasi yang misalnya di jalan-jalan utama, di jalan-jalan raya itu pasti harganya lebih mahal. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan online aja? Misalnya kalian teman-teman jualan makanan nih. Nah, kalau misalkan kita pilih lokasi strategis, misalnya di jalan raya kan mahal nih. Kita bisa jadiin rumah itu sebagai toko. Jadi kita daftar di GoFood atau daftar di GrabFood. Nah, jadi bisa dijangkau gitu walaupun hanya di rumah dengan bebas biaya sewa. Tapi kalau teman-teman udah punya budget yang siap gitu, pemilihan lokasi strategis untuk pembukaan cabang baru itu tergantung produk produk yang dipunya sama teman-teman. Misalnya kalau produk makanan nih di sekitar kampus itu cocok banget. Terus kalau misalkan produknya kayak aku tanaman, kalau produknya tanaman itu biasanya di tengah-tengah kota. Apalagi sekarang tuh banyak yang munculnya dengan hashtag urban jungle. Jadi berkebun di tengah-tengah kota. Jadi untuk pemilihan lokasi strategis itu tergantung dari produk yang teman-teman punya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan hal yang lebih murah, kenapa enggak gitu? Kenapa dengan adanya e-commerce kita bisa membuka cabang baru tanpa dengan mengeluarkan biaya sewa, tanpa mengeluarkan biaya maintenance. Jadi low budget but high impact. Oke, at last but not least, ini ada pertanyaan. Strategi expanding seperti apa yang bisa diterapkan pada bisnis yang masih kecil, terutama melalui e-commerce dan sosial media? Apakah endorse juga termasuk strategi expanding? Dan hal apa yang terpenting dalam mengembangkan expanding? Oke, jadi ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, yang diterapkan
Strategi apa yang diterapkan pada bisnis yang masih kecil, terutama melalui e-commerce? Tadi udah dibahas sih sebagian di depan, bahwa kalau misalkan teman-teman expanding di e-commerce itu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kualitas foto, detail produk, respon kita. Jadi build communication with customer itu harus baik. Dan juga ads, jadi promosi juga kita harus. Nah, kaitannya ini sama apakah endorse juga termasuk strategi expanding? Ya, strategi expanding juga bisa melalui marketing. Nah, kayak endorse yang ini. Misalnya teman-teman punya produk makanan. Nah, produk makanannya itu kita bisa endorse ke food vlogger. Nah, jadi bisa nambah followers yang suka makanan juga gitu. Jadi relate banget antara produk yang kita jual dengan yang ngepromosiin. Kalau misalkan aku nih tanaman hias, aku promosiinnya ke akun-akun yang berhubungan sama desain, sama dan arsitektur yang berhubungan dengan lingkungan juga. Nah, jadi relate banget antara followersnya dengan produk kita. Dan ini, ada hal apa yang paling penting dalam mengembangkan expanding? Jadi kemarin tuh udah dibahas sih di podcast sebelumnya, bahwa hal yang terpenting gitu dalam expanding itu, kalau misalkan kita mau expanding, pertama, sebelumnya kita tuh harus bisnis utama yang kita jalanin itu udah berkembang. Nah, baru kita bisa expanding ke berbagai, misalnya buka cabang baru, terus diversifikasi produk, terus kita open reseller yang banyak. Nah, tapi kalau misalkan bisnis utama kita belum berkembang, kita jangan dulu expanding. Fokus dulu dalam mengembangkan bisnis ini. Jadi caranya mengembangkannya itu ya melalui e-commerce, terus melalui sosial media, promote ke selebgram, dan endorse. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir masih cuman konsep doang buat bisnis, ayo gerak sekarang. Apalagi pas di skala pandemi gini, banyak banget peluang untuk dijadiin bisnis. Salah satunya bisnis makanan. Dan aku aja yang bisnis tanaman hias itu bisa dijadiin peluang, dan penjualannya pun terus meningkat karena orang-orang yang diem di rumah itu kan bosan ngapain. Nah, jadi kita bisa promote-nya itu dengan di rumah ngapain nih. Kita bisa main tanaman ataupun makan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hiburan untuk diri sendiri. Oke teman-teman, segitu aja podcast hari ini tentang expanding. Semoga bermanfaat, dan maaf banget kalau misalkan aku banyak salah-salah kata, karena we're human. We're human itu tempatnya salah, jadi mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Nah, kalau teman-teman mau sharing lagi, teman-teman bisa cek IG-nya Barokah Nursery ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.